Kita masih dari kasus yang kurang lebih sama pemirsa, ini di Bandar Lampung, kasus serupa juga terjadi. Seorang janda ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian karena nekat menyayat alat kelamin mantan kekasihnya. Jadi motif pelaku sakit hati dan juga kesal karena tingkah korban. Tersangka dan korban sudah menjalani hubungan asmara sejak tahun 2019 lalu, namun pada tahun 2023 korban menikah dengan wanita lain namun masih berhubungan dengan tersangka yang merupakan janda beranak satu. Meski korban sudah menikah dan memiliki hubungan gelap dengan tersangka, keduanya kerap berhubungan intim di lokasi lapangan Baruna yang menjadi TKP peristiwa ini. Tersangka kini dijerat polisi dengan pasal penganiayaan berencana dengan ancaman hukuman pidana selama 10 tahun kurungan penjara. Dan untuk mengetahui pemirsa bagaimana kemudian motif sebenarnya dari pelaku yang tega memotong kelamin sang kekasih, kita sudah terhubung dengan Kompol Martono selaku Kapolsek Panjang Lampung. Selamat pagi Pak Kapolsek. Pagi Pak Kapolsek, Assalamualaikum. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Kapolsek, kami penasaran Pak, setelah pelaku berhasil ditangkap, sejauh ini bagaimana kemudian pihak kepolisian telah menyelidiki motif dari pelaku yang tega memotong alat kelamin dari sang kekasih, Pak Kapolsek? Jadi dapat disampaikan motif daripada si pelaku menyayat kelamin korban dikarenakan sebelum punya istri mereka sudah pacaran. Jadi tahun 2019 mereka sudah pacaran terlebih dahulu. Namun kemudian si korban malah menikah dengan perempuan lain. Nah, kemudian tepatnya hari Minggu kemarin tanggal 19 Oktober jam 19 mereka berhubungan kembali, walaupun sebenarnya masih tetap berhubungan selama kurang lebih 6 tahun, tapi baru kemarin terjadilah tidak pidana penyayatan yang terjadi di lapangan Baruna, Kecamatan Panjang. Pak Kapolsek, apa yang menjadi motif dari pelaku? Apakah memang sebelumnya mungkin pelaku ini juga sudah menyimpan ada kekesalan terhadap korban, atau kalau dari pihak kepolisian mendalami dari kejiwaan pelaku memang ada gangguan kejiwaan di situ? Sementara dari terhadap tersangka menyatakan bahwa memang tersangka sakit hati karena jadi kekasih, namun kemudian malah ditinggal nikah. Tapi kemudian walaupun masih sering berhubungan selama 6 tahun ini dari tahun 2019, tapi si pelaku ini juga masih tetap korban masih tetap berhubungan dengan perempuan lain selain dengan pelaku dan juga dengan istrinya. Itulah yang menyebabkan si pelaku jengkel terhadap korban. Baik Pak Kapolsek, apakah pihak kepolisian juga telah berhasil menyelidiki dari mana perilaku sadis yang dilakukan oleh pelaku ini? Apakah memang secara spontan dilakukan atau sebelumnya pelaku sudah menonton YouTube seperti itu ya? Atau mungkin ada masukan-masukan lain untuk kemudian menyayat kelamin dari sang kekasih ini, Pak Kapolsek? Sementara dari pemeriksaan memang si tersangka ini memang sudah benci dengan korban, memang timbul niatnya dari pribadi untuk menyayat alat kelamin korban karena cemburu, istilahnya jengkel selain dengan dia, dengan istrinya, tapi masih main dengan perempuan lain. Jadi rencananya sudah dari minggu kemarin, dari hari Kamis kemarin sebelumnya, walaupun mereka sudah berhubungan tapi tidak terjadi, dan baru hari Minggu kemarin yang terjadi penyayatan tersebut. Tapi intinya yang pelaku ini memang sudah jengkel karena berapa kali dibohongi dengan korban. Pak Kapolsek, senjata tajam yang digunakan pelaku untuk menyayat kelamin dari korban ini didapatkan dari mana? Dan apakah
karena kekesalan yang sudah ada ini, pelaku dalam arti dapat dikategorikan ini sudah direncanakan atau bagaimana? Sebenarnya untuk alat Carter yang dimiliki oleh pelaku ini dibeli dari toko terdekat pelaku. Kebetulan pelaku juga kerja di percetakan. Terus kemudian memang sudah istilahnya dendam terhadap korban karena seling ditipu tersebut. Jadi ini udah ada niat memang untuk menyayat alat kelamin korban biar tidak melakukan terhadap perempuan lain. Tapi tidak ada perlawanankah dari korban, Pak? Dari kejadian di TKP yang ada, ketika terjadinya kejadian tersebut, mereka sedang melakukan kegiatan, dalam arti melakukan kegiatan asmara, sehingga ketika waktu terjadinya tersebut, korban tidak menyadari akan pelaku melakukan hal tersebut. Baik, Pak Kapolsek, dari tayangan yang kita saksikan juga bagaimana kegiatan press conference yang menampilkan pelaku ini seolah-olah pelaku tidak memiliki rasa bersalah. Apakah kemudian pelaku sejauh ini juga masih memiliki rasa tersebut atau kemudian yang justru bisa juga memperberat pasal yang akan diterapkan? Bahkan juga sempat dikatakan pelaku merasa puas saat ditanyai oleh wartawan ya? Dari hasil pemeriksaan kemarin memang kita lakukan beberapa pemeriksaan dengan pelaku. Memang keterangan pelaku tidak beda dengan ketika kita laksanakan press release. Jadi pelaku intinya malah merasa puas dengan tindakan tersebut. Nah, ini mungkin nanti akan kita lakukan terkait dengan psikologi kejiwaan pelaku. Pak, pasal-pasal apa yang akan dikenakan oleh pihak kepolisian kepada pelaku? Untuk pasal yang akan kita tetapkan sebagai kepada pelaku, yaitu pasal 353 ayat 2 KUH pidana, dan kita subsidiarkan juga dengan 351 ayat 2 KUHP terkait dengan penganiayaan berencana. Baik, terima kasih Kompol Martono selaku Kapolsek Panjang Lampung telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Selamat bertugas Pak Kapolsek.